Gak heran kue yang satu ini selalu jadi favorit banyak orang ya guys. Nah, kali ini aku mau buat kue semprong atau opak gambir jadul yang enak dan super renyah. Bikinnya sangat mudah, cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer. Hasilnya banyak dan ini tuh bisa banget nih buat suguhan toples saat lebaran atau cemilan nonton TV, atau bisa juga buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehin dulu 50 gram margarin, nggak perlu sampai mendidih ya. Kalau udah meleleh, kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Sambil nunggu margarinnya dingin, kita sangrai dulu 50 gram biji wijen. Kita sangrai sampai biji wijennya ini menguning dan tercium bau harum biji wijennya ya guys. Kalau udah, kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 2 butir telur segar. Tambahkan 270 gram atau 18 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu lanjut adonannya kita aduk sampai gula pasirnya larut dan telurnya ini berbuih. Kalau udah berbuih kayak gini, lanjut kita tuang margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 1 bungkus santan instan. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung beras, 75 gram atau 7,5 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendoknya nggak terlalu munjung atau terlalu peres. Lanjut kita aduk sambil kita tuang 600-700 ml air, atau bisa disesuaikan aja dengan keenceran adonan yang kita inginkan. Kita tuang airnya ini sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Aduk adonan sampai semua bahan tercampur merata dan terlihat licin. Untuk kalian yang suka dengan rasa jahe, bisa tambahkan bubuk jahe atau air jahe ya guys. Nah, ini adonannya udah tercampur merata dan terlihat licin kayak gini. Kemudian kita masukkan biji wijennya. Aduk kembali sampai merata. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya kita panaskan cetakan. Setelah cetakan udah panas, kemudian kita olesi cetakan dengan margarin. Mengolesi margarinnya ini cukup sekali aja ya guys untuk pertama kali mencetak. Jadi untuk cetakan selanjutnya tidak perlu kita olesi lagi dengan margarin ya. Setelah itu kita tuang adonan kue semprongnya ke dalam cetakan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita tutup dan sedikit kita tekan. Ini kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Diamkan beberapa saat. Setelah itu cetakannya kita balik. Untuk memanggang ini cukup cepat ya guys karena adonannya ini cukup tipis. Lalu kita buka cetakan, kalau adonannya udah kuning kecoklatan kayak gini, tanda adonannya udah mateng. Lalu langsung aja kita angkat, karena adonannya ini panas, jadi kita gunakan sepet bersih atau sarung tangan bersih ya guys untuk memegang adonannya. Kemudian adonannya ini kita lipat dan kita gulung menggunakan japit atau sumpit kayak gini ya. Kita sisipkan sumpitnya di salah satu sisi kue semprongnya, lalu kita gulung memutar kayak gini. Kemudian kita tahan sebentar agar kuenya agak mengeras dan juga set ya. Nah, kayak gini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan mencetak adonan seperti cara awal tadi ya guys. Sedikit tips, untuk membentuk atau melipat kue semprong ini, usahakan saat masih panas, segera kita lipat dengan cepat. Karena jika adonan sudah hangat, kuenya cepat mengeras, jadi sulit sekali dibentuk dan mudah hancur. Satu lagi, jika opak gambir kalian saat dicetak masih terasa tebal dan sulit dibentuk, berarti adonan kalian kurang cair ya guys. Kalian bisa tambahkan airnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan, sampai adonannya ini pas dan mudah dibentuk. Ini kita cetak adonannya sampai adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Kue semprong atau opak gambirnya yang udah jadi. Hasilnya banyak banget.
Hasilnya juga cantik. Ini tuh renyah banget ya guys. Dan aromanya wangi. Pokoknya ini dijamin enak. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Hai Bun, paling suka deh sama cemilan yang dari kacang tanah. Nah, di video kali ini aku akan membuat kacang atom yang enak, renyah, gurih, dan ini anti gagal ya. Cocok banget nih buat cemilan nonton TV, isian toples saat lebaran, atau buat ide jualan kalian juga. Pertama-tama kita siapkan pan dulu, lalu kita masukkan 10 gram atau 1 sendok munjung tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu kita masukkan juga 50 gram atau seperempat gelas gula pasir, 2 saset atau 2 sendok makan kaldu bubuk, bebas ya, mau pakai merek apa aja. Lalu kita tuang 2 gelas atau 400 ml air. Agar hasil kacang telurnya lebih renyah, sebaiknya tambahkan kapur sirih. Ini aku pakai setengah sendok makan dan dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Jangan lupa diaduk dan kemudian kapur sirihnya kita saring. Kalau nggak ada kapur sirih, bisa kok menggunakan setengah sendok teh baking soda untuk penggantinya. Lanjut, ini adonan lemnya kita aduk dulu sampai tercampur merata dan bahan-bahan lainnya larut ya. Setelah itu adonan lemnya kita masak. Kita masak menggunakan api sedang ya, sambil diaduk-aduk terus. Kalau udah mendidih dan mengental kayak gini, lalu kita matikan api kompor dan ini kita tunggu hingga adonan lemnya dingin. Kalau udah dingin, kemudian kita siapkan 500 gram kacang tanah. Untuk kacang tanahnya nggak perlu dicuci ya guys, cukup dikipas atau ditiup aja. Kalau mau dicuci juga bisa ya, tapi setelah itu kacangnya dijemur kembali sampai kacangnya kembali kering. Setelah itu masukkan kacang tanah ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu kita tuang adonan lemnya sebanyak 2 sendok sop atau secukupnya aja. Campur menggunakan spatula agar kacang dan lemnya ini menyatu seperti ini ya. Selanjutnya siapkan 1 bungkus tepung beras ketan kemasan 500 gram. Dan ini juga sudah aku siapkan tampah yang besar ya untuk wadah keringnya. Kita tuang tepung ketan ke dalam tampah secukupnya dulu. Lalu masukkan kacang yang udah dilumuri dengan adonan lem. Kemudian kita uleni atau kita aduk sampai seluruh kacangnya tercampur atau terbalur merata dengan tepung ketan. Nah, kalau semua sudah terbalur merata, kemudian kacang kita ayak menggunakan wadah yang berlubang seperti ini ya, supaya kacang yang udah terbalur tepung ini terpisah dari tepung yang tidak menempel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan kacang ke dalam wadah basah. Lalu kita tuang adonan lem kembali. Aduk hingga tercampur merata. Kalau udah merata, lalu kacang kita pindah lagi ke dalam tampah atau wadah keringnya. Lanjut kita aduk kembali sampai terbalur merata dengan tepung ketan. Kalau udah terbalur merata, kita ayak kembali dan kita masukkan ke dalam wadah basah dan kita beri adonan lem kembali ya. Kita lakukan berulang hingga adonan lemnya ini habis. Atau sampai kacangnya ini tidak terlihat lagi dan tertutup oleh tepung ya. Jika ada kacang atom yang menempel kayak gini, bisa kita pisahkan ya guys, supaya hasilnya bisa bagus dan nggak saling menempel. Ini kita balur terus sampai kacangnya ini tidak terlihat lagi dan tertutup oleh tepung ya. Nah, ini untuk adonan lem yang terakhir sampai habis ya guys. Dan ini hasil kacang yang udah dibaluri tepung berkali-kali. Hasilnya sangat mulus dan kacangnya sudah tidak terlihat lagi. Setelah itu kita panaskan minyak terlebih dahulu. Gunakan api sedang cenderung kecil, jangan gunakan api yang terlalu besar atau menggunakan minyak yang terlalu panas karena bisa menyebabkan kacang atomnya cepat mateng dan menyebabkan kacang di dalamnya itu mentah ya guys. Setelah minyak sudah panas, kita coba tes satu dulu ya guys. Kalau udah panas dan ini kacang atomnya cepat mengambang kayak gini, berarti minyaknya udah panas ya. Lalu kita masukkan kacang atomnya, lanjut kita aduk pelan. Dan saat kacang atomnya mulai mengambang, sebaiknya segera diaduk ya, agar nanti kacang telurnya tidak lengket satu sama lain.
Selain itu, saat mengoreng, sesuaikan banyaknya minyak dan banyaknya kacang yang dimasukkan ya, agar nanti hasilnya tetap pas, bisa mengambang dan mulus seperti ini. Goreng kacang atom sampai matang dan pastikan selalu mengaduknya ya. Menggorengnya harus sabar ya guys, karena kita menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai kacang di dalamnya juga benar-benar matang. Kalau udah agak menguning, ini kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjutkan menggoreng kacang atomnya hingga habis. Nah, ini dia hasil kacang telurnya, sangat cantik ya, kelihatan renyah dan juga mulus banget, dan ini beneran enak banget guys, renyah dan tidak keras sama sekali. Cocok banget buat ide isian toples saat lebaran nanti. Mudah banget kan? Jangan lupa cobain di rumah. Kue yang bikinnya harus digoyang-goyang dulu biar kebentuk cantik. Namanya kembang goyang. Kalau di daerah kalian namanya apa nih guys? Kuenya renyah, harum, dan enak banget. Ternyata bikinnya mudah, bahan-bahannya simple, hasilnya juga banyak banget ya. Cocok nih buat cemilan, isian toples lebaran, untuk hampers, atau buat ide jualan kalian saat Ramadan nanti. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan untuk bahan keringnya dulu. Ini untuk bahannya kita ayak dulu ya. Ada tepung terigu sebanyak 170 gram, 100 gram tepung kanji, dan 50 gram tepung beras. Kalau udah selesai kita ayak, ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wadah, lalu kita pecahkan 2 butir telur. Masukkan juga 120 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, setengah sendok teh garam. Lalu adonan kita aduk hingga tercampur merata dan gula pasirnya ini larut. Kalau gula sudah larut, lanjut kita masukkan bahan keringnya tadi ya. Masukkan tepungnya secara bertahap sambil kita tuang 300 ml air putih. Kita tuang airnya bergantian dengan tepung yang tadi sudah kita ayak ya. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, air dan tepung sudah masuk semua, lalu kita tambahkan 1 saset santan instan. Ini kemasan yang 65 ml ya. 40 gram margarin yang sudah aku cairkan sebelumnya, aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan ini adonannya sudah halus seperti ini ya, teksturnya tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Lalu kita tambahkan biji wijen secukupnya aja, aduk-aduk kembali sampai merata. Nah, seperti ini sudah cukup, adonan siap buat kita goreng ya. Selanjutnya kita panaskan minyak, lanjut kita masukkan juga cetakan kembang goyangnya. Jadi untuk cetakannya kita redam juga ya guys. Untuk cetakannya aku pakai bahan kuningan seperti ini ya. Kalau tidak ada, kalian bisa pakai bahan aluminium sesuai yang ada di rumah aja. Nah, untuk cetakan yang masih baru kalian beli, biar cetakannya tidak lengket, kalian bisa rendam dulu di dalam minyak goreng semalaman ya guys. Kalau minyak dan cetakan sudah panas, kecilkan api kompornya, jadi kita gorengnya nanti pakai api sedang cenderung kecil. Sekarang aku akan celupkan cetakan yang sudah panas ke dalam adonan. Mencelupnya jangan sampai tenggelam ya guys. Untuk adonannya ini tadi aku pindahkan ke wadah yang lebih kecil juga ya. Lalu kita masukkan cetakan yang sudah ada adonannya, kita masukkan ke dalam minyak panas. Tunggu sebentar sampai agak kokoh. Kalau sudah kokoh baru kita goyang-goyangkan seperti ini sampai kue kembang goyangnya ini lepas ya. Kemudian kita rendam lagi cetakannya biar panas. Kalau sudah panas kita celupkan lagi ke dalam adonan. Lalu kita masukkan lagi ke dalam minyak panas. Biarkan sampai agak kokoh lagi. Kalau udah sedikit kokoh baru kita goyang-goyangkan sampai kembang goyangnya ini lepas. Kalau sudah mulai sedikit kecoklatan, ini kita balik. Kalau udah ada yang matang kayak gini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, jika kalian ingin biji wijennya terlihat cantik, saat ingin mencetak, kalian bisa tambahkan biji wijen di atas adonannya terlebih dahulu, kayak gini ya. Setelah itu, baru kita celupkan ke dalam minyak. Lakukan semuanya hingga selesai.
Nah, ini dia kue kembang goyang yang sudah jadi. Hasilnya cantik-cantik, ini enak banget bun, manisnya pas, hasilnya empuk dan juga renyah banget. Pokoknya kalau kalian makan ini pasti bakalan ketagihan. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Modal ubi jalar 10.000 aja kita udah bisa bikin cemilan seenak ini. Ini jajanan jadul tapi banyak banget penggemarnya ya guys. Bikinnya ternyata mudah banget dan bahannya simple. Ini renyah dan tahan berbulan-bulan ya. Bisa nih buat cemilan, ide isian toples saat lebaran nanti atau buat ide jualan kalian saat Ramadan. Pertama kita buat untuk air gulanya dulu. Kita siapkan pan atau panci. Lalu masukkan 200 gram gula merah yang udah disisir halus atau dipotong-potong ya. Lanjut tambahkan 200 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 gelas air atau sekitar 250 ml ya. Lalu ini kita rebus sampai airnya mendidih dan gulanya larut. Nah, setelah udah larut kayak gini, lanjut air gula kita angkat dan langsung kita saring ya. Supaya bagian yang kotor pada gula ini tidak ikut dimasak ya guys. Lalu kita diamkan dan tunggu hingga dingin. Berikutnya kita siapkan ubi jalar. Ini beratnya sekitar 2,5 kg ya bun. Ini berat ubi yang belum dikupas. Lalu kita siapkan air dalam wadah dan kita beri sedikit garam. Ini fungsinya untuk merendam ubi yang sudah dikupas ya, supaya ubinya nanti tidak menghitam. Lanjut, ubi kita kupas-kupas sampai bersih. Setelah dikupas, kita masukkan ke dalam air garam yang sudah disiapkan tadi. Kita kupas ubinya hingga selesai. Setelah ubinya sudah selesai kita kupas, langsung aja ubinya ini kita parut. Untuk parutannya aku pakai parutan yang digunakan untuk sayur ya. Bisa juga pakai parutan keju tapi hasilnya nanti lebih kecil. Atau bisa disesuaikan aja dengan parutan yang ada di rumah. Lalu pelan-pelan ubinya ini kita parut. Nah, untuk hasil parutannya kayak gini ya, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga. Ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai kita parut semua, lalu ubinya ini kita cuci atau kita bilas berkali-kali sampai bersih ya guys. Nah, ini ubi yang udah aku cuci bersih dan ini juga udah aku tiriskan. Ini siap untuk kita goreng. Sebelum digoreng, kita siapkan dulu untuk cetakannya. Ini aku pakai cetakan kue lumpur atau martabak mini ya. Setelah itu, kita panaskan minyak. Panaskan minyak hingga benar-benar panas. Lalu kita masukkan ubinya. Ini aku goreng dengan api sedang aja ya. Untuk menggorengnya ini lumayan lama ya guys. Kita goreng ubinya hingga agak kering. Saat menggoreng ini sesekali kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Untuk pemula harus diperhatikan ya kapan waktunya menuang air gula. Nah, bisa dilihat ini ubinya udah mulai kering. Selanjutnya aku akan menuang larutan air gula. Untuk satu kali penggorengan ini aku kasih 3 centong sayur kecil ya. Nanti setelah matang bisa kita tes rasa. Sekiranya kurang manis bisa ditambahkan gulanya pada penggorengan berikutnya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai air gulanya menempel pada ubi ya guys. Gak usah khawatir minyaknya nanti berubah manis dan minyaknya nggak bisa dipakai lagi ya. Karena ini air gulanya nanti akan menempel pada ubi dan minyaknya masih tetap bisa dipakai untuk penggorengan selanjutnya. Nah, ini harus terus kita aduk-aduk sampai buihnya menghilang atau sampai ubinya berubah kuning kecoklatan dan ubinya mengumpal ya. Nah, ini bisa dilihat ubinya udah mulai mengumpal atau menempel satu sama lain. Ini siap untuk diangkat dan kita tiriskan sebentar aja. Nggak pakai lama dalam keadaan masih panas, ini langsung aja kita tuang di atas cetakan yang sudah kita siapkan tadi seperti ini ya. Lalu ubinya ini kita bagi ke dalam cetakan sampai rata. Saat membentuk kuenya ini nggak usah ditekan-tekan ya guys, cukup dirapikan aja supaya nanti hasilnya tidak keras. Ini harus kita kerjakan secara cepat ya guys, karena kalau keburu dingin dia akan mengeras dan nggak bisa bentuk sebab ubinya nggak bisa menempel satu sama lain. Jadi saat buat kue ini persiapan peralatan seperti sendok dan juga cetakan harus disiapkan dulu ya sebelum menggoreng ubinya. Ini harus dikerjakan secara cepat dan juga hati-hati karena ubinya itu masih panas banget.
Setelah selesai dicetak, ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Mengeluarkannya cukup dibalik gini aja ya guys. Untuk gorengan yang pertama sudah selesai kita cetak ya guys. Lanjut yang kedua dan sampai selesai. Cara bikinnya sama aja ya guys. Kita goreng ubinya sampai hampir kering. Kalau udah kering kita tuang air gulanya. Kita masak hingga warnanya kecoklatan dan mengumpal. Kalau udah mengumpal kita angkat dan langsung kita tuang di atas cetakan seperti ini ya. Lalu tinggal kita rapikan sesuai bentuk cetakannya. Ingat ya, jangan ditekan ya guys, supaya hasilnya nggak keras. Begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini dia kue jadul ubi jalarnya yang udah jadi. Kalau di tempatku namanya carang mas ya. Kalau di tempat kalian ini namanya apa ya guys? Ini kuenya enak banget, manis, legit, dan juga renyah. Hasilnya sama sekali tidak keras. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Selamat mencoba! Ini sih asli cemilan yang paling enak. Suami dan anakku sampai nggak bisa diem ngunyah ya guys. Bikinnya juga sangat gampang, no ribet-ribet deh. Kalau kalian masih suka gagal, kalian wajib banget nonton video ini. Yuk langsung aja ke pembuatannya. Untuk yang pertama kita siapkan tempe yang masih muda atau tempe yang belum jadi ya guys. Tapi ini sudah dikasih ragi. Ini beratnya sekitar 500 gram ya guys. Lalu kita masukkan aja semua tempe mudanya ke dalam wadah. Lanjut ini kita tambahkan 500 gram tepung tapioka. Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata. Pastikan benar-benar tercampur merata ya guys. Dan pastikan juga untuk tempat dan alat-alatnya untuk mencampur ini benar-benar kering agar tidak mengganggu kerja raginya ya. Setelah tercampur merata, kemudian kita bungkus menggunakan plastik. Kalau aku ini pakai plastik es ya, untuk ukurannya 15 x 7 cm. Untuk plastiknya ini bebas, kalian bisa menggunakan plastik roll atau plastik yang lain. Ukuran 1/4 kilo juga bisa ya, disesuaikan aja dengan selera kalian. Setelah itu kita masukkan adonan keripik tempenya ke dalam plastik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya guys. Untuk mengisinya wajib banget dipadatkan ya. Jadi ini kita tekan-tekan sampai adonannya itu padat mengumpal. Kemudian ini tuh kita isi sampai benar-benar penuh. Lalu kita padatkan lagi sampai padat ya guys. Kalau udah penuh dan padat kayak gini, lalu kita tinggal ikat aja dengan karet seperti ini ya. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya habis ya. Nah, setelah adonan keripik tempenya sudah selesai kita bungkus semua, selanjutnya kita tusuk plastiknya menggunakan tusuk sate atau lidi kayak gini ya. Jadi kayak ada lubang-lubangnya seperti itu supaya udaranya bisa masuk. Kalau udah selesai kita lubangi, ini akan kita diamkan selama 2 hari 2 malam. Untuk cara simpannya ini aku gantung seperti ini ya guys. Setelah 2 malam, ini dia keripik tempenya yang udah jadi dan ini udah padat ya. Lanjut, ini kita keluarkan keripik tempenya dari dalam plastik dan langsung kita iris-iris ya. Kita iris menggunakan pisau yang tajam ya, irisnya pelan-pelan aja agar bentuknya dan ukurannya itu pas. Nah, ini hasil keripiknya ya guys, bagus, putih bersih. Irisnya yang tipis ya guys, jangan terlalu tebal, biar keripiknya nanti tidak keras atau alot karena dalamnya gak bisa matang merata ya. Semakin tipis kita mengirisnya, keripiknya akan semakin renyah ya guys. Ini dia yang sudah selesai aku iris. Kalau udah selesai kita iris, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelum menggoreng, ini aku akan membuat untuk bumbu pencelupnya dulu ya. Nah, untuk bumbu pencelupnya ini aku cuma pakai 1 saset bawang putih bubuk, lalu ditambahkan setengah sendok makan garam. Masukkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lanjut kita tambahkan 500 ml air. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Nah, di tahap ini kita sudah bisa memanaskan minyak goreng ya guys. Nah, kalau sudah rata bisa kita gunakan. Nah, usahakan membuat air celupannya ini agak banyak ya. Nah, ini minyaknya sudah panas dan semua sudah siap ya guys. Nah, ini sedikit tips untuk mencelupkan keripiknya, jangan banyak-banyak ya guys. Dan jangan terlalu lama juga, mencelupnya cukup 1 per 1 seperti ini. Jadi setelah dicelup langsung kita masukkan ke dalam minyak panas. Kalau terlalu lama dicelup, ini nanti adonan keripiknya akan menempel satu sama lain, jadi akan sulit dipisahkan ya.
Setelah dirasa keripiknya yang masuk dalam minyak sudah lumayan banyak, kita goreng keripiknya sampai matang. Nah, jika keripiknya saling menempel kayak gini, tinggal kita pisah-pisahkan aja ya guys. Kita goreng hingga warnanya hampir kuning kecoklatan. Nah, ini udah hampir matang ya, jangan sampai terlalu kecoklatan juga, nanti untuk kedelainya akan pahit. Setelah sudah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita lanjutkan menggoreng hingga selesai. Nah, ini dia keripik tempenya yang sudah jadi. Ini renyah banget ya guys. Jika ingin dijual kembali bisa jual dengan harga 25.000 per toples atau 60.000 per kilonya. Untuk toples ini aku menggunakan toples ukuran 650 ml ya guys. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.